Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 1 Dzulqa'dah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Juli 2019. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali kajian malam hari ini, kita akan membaca surat yang mulia, yaitu surat Al-A'la. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi majlis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى
ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Surutiga dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta dan sekitarnya, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan kajian tafsir kita setelah cukup lama kita libur, sekitar 2 bulanan. Kajian terakhir kita tanggal pertengahan atau akhir Sya'ban ya. Jadi sekarang awal Dzulqa'dah, libur sekitar 2 bulan, Ramadan dan Syawal. Mudah-mudahan libur yang panjang itu bisa membuat otak ini menjadi fresh kembali. Dan sekarang kita akan lanjut belajar lagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertemuan yang terakhir saat itu kita membahas tentang prolog dari surat Al-A'la. Kali ini kita akan masuk ke muqaddimah, beberapa hal penting yang kaitannya dengan surat yang mulia ini. Seperti nama surat ini, kemudian asbabun nuzul, lalu surat ini apakah makkiyah atau madaniyah, dan seterusnya. Kita awali dengan nama surat. Kalau kita buka hadis-hadis Nabi SAW, maka kita akan temukan bahwa surat ini biasa dinamakan dengan surat Sabbihisma Rabbikal A'la. Nama suratnya apa? Sabbihisma Rabbikal A'la. Itu namanya. Ya. Contohnya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadis sudah beberapa kali kita bawakan, yaitu kisahnya seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Mu'adz. Siapa? Mu'adz. Nama lengkapnya siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yaitu kisah ketika beliau ngimami dan suratannya sangat panjang. Ya, beliau baca surat Al-Baqarah. Bukan cuma ayat pertama. Kalau ayat pertama sih banyak di Indonesia. Ya, apalagi tarawih yang kilat khusus itu kan rata-rata ngambilnya kalau nggak alif lam mim, alif lam ro, yasin, nun, ya, qaf. Ya. Bukan itu yang dimaksud, tapi betul-betul baca surat Al-Baqarah. Nah, kemudian ada salah satu di antara jamaahnya yang metal. Metal siapa? Keluar. Menyelesaikan sendiri sholatnya.
Jadi bukan keluar begitu saja, tapi keluar menyelesaikan, melanjutkan sholat sendirian. Karena dia merasa suratannya terlalu panjang. Maka berita tadi itu sampai ke telinganya Mu'adz. Maka Mu'adz pun mencurigai orang ini sebagai orang munafik. Wong lagi sholat kok memisahkan diri, nggak jamaah bareng-bareng sampai selesai. Nah, kabar Mu'adz mengatakan atau ngata-ngatain orang ini munafik itu sampai ke telinga orang tersebut, dan dia tidak terima. Maka dia pun lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Mu'adz sudah ada di situ juga, dipanggil juga oleh Nabi SAW. Lalu orang yang memisahkan diri itu punya alasan, kami ini petani wahai Rasul. Kami ini kalau siang kerjanya itu nyirami tanaman. Jadi kalau malam itu sudah capek sekali. Pengen segera istirahat. Itu alasannya si petani. Ternyata Nabi SAW itu justru malah menyalahkan siapa? Mu'adz. Bahkan Nabi SAW menegur dengan teguran yang cukup keras. Dan bersabda, ya Mu'adz, afattanun ant. Wahai Mu'adz, apakah engkau adalah sosok orang yang suka bikin fitnah? Fitnah itu ya kericuhan. Bikin ribut, bikin gara-gara. Di sini menggunakan kata fattan. Sering bikin gara-gara. Dan itu diulangi oleh Nabi SAW 3 kali. Kamu ini pengen jadi orang yang sering bikin gara-gara. Diulangi 3 kali sama Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW kasih nasihat. Suratan-suratan yang seyogianya dibaca oleh imam. Kata Nabi SAW, Iqra, bacalah suratan wasyamsi waduhaha. Surat apa? Asyams. Wasabbihisma rabbikal a'la. Surat Al-A'la wa nahwaha. Dan yang seukuran dengan itu. Nek carane musolane jenengan sabisis niku dawa napa pendek? Itu sudah dipendekin sama Nabi SAW. Ini sholat Isya. Sholat Isya. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah di sini Nabi SAW menamai surat Al-A'la dengan apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi kalau misalnya panjenengan punya murid, ayo apa habis ini surat, nama suratnya apa? Surat Sabbihisma. Ya enggak apa-apa, benar. Ya, kalaupun dia baca Sabbihisma rabbikal a'la juga enggak apa-apa. Bahkan itu nama yang dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya dalam hadis ini, dalam hadis yang lain juga ada. Nanti kita akan bacakan. Ini nama yang pertama. Surat ini dinamai dengan surat Sabbihisma rabbikal a'la. Nama yang kedua adalah nama yang lebih simpel. Dan ini rata-rata mushaf Al-Quran dan buku-buku tafsir menggunakan nama tersebut. Yaitu surat Al-A'la. Kenapa? Karena di situ ada kata Al-A'la. Di mana? Di akhir ayat pertama. Sabbihisma rabbikal a'la. Ini adalah nama dari surat yang mulia ini. Yang kedua, asbabun nuzul.
kami belum menemukan adanya sebab khusus yang melatar belakangi turunnya surat Al-A'la. Namun sebagian ulama mengatakan Al-A'la ini termasuk surat yang awal-awal turun. Kalau yang pertama kan kita tahu, nopo? Surat Iqra, yaitu surat Al-Alaq. Habis itu surat nopo? Al-Muddathir. Nah, surat Al-A'la ini termasuk yang urutannya nomor 8. Berarti kan termasuk yang awal-awal. Makanya nanti kita akan sampaikan bahwa mayoritas ulama mengategorikan surat Al-A'la ini termasuk kategori surat Makkiyah. Bukan Madaniyah. Ya. Jadi asbab nuzulnya tidak ditemukan adanya sebab khusus. Berikutnya, apakah ada keutamaan yang dimiliki surat Al-A'la ini secara khusus? Sebagian ulama mengatakan keutamaannya surat ini adalah surat yang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di salat Jumat dan salat Id. Ya. Jadi surat Al-A'la ini termasuk surat yang favorit dipilih oleh Nabi SAW untuk dibaca di salat Jumat dan salat apa? Id. Baik itu Idul Adha maupun Idul Fitri. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari seorang sahabat Rasul SAW namanya An-Nu'man. Sinten? An-Nu'man. Nama lengkapnya An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idaini wa fil jumu'ati." Rasulullah SAW di salat Id yang dua salat Id berarti salat Id napa? Idul Fitri sama Idul Adha. Wa fil jumu'ati, dan di salat Jumat beliau biasa membaca bisabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Berarti rakaat yang pertama suratannya adalah Al-A'la, rakaat yang kedua suratannya adalah Al-Ghasyiyah. Apakah harus seperti itu? Jawabannya tidak. Ini adalah sunnah. Mayoritas Jumatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mayoritas salat Idnya Nabi SAW adalah suratannya dua surat ini. Apakah pernah beliau membaca surat yang lain? Pernah. Contoh, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW saat salat Jumat pernah rakaat pertama membaca surat Al-Jumu'ah. Surat apa? Al-Jumu'ah. Dan rakaat yang kedua beliau membaca surat Al-Munafiqun. Berarti Rasulullah SAW itu tidak melulu, hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW tidak melulu membaca Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Kadang-kadang beliau membaca surat yang lainnya. Contohnya adalah surat apa? Al-Jumu'ah dengan Al-Munafiqun. Wah Ustaz, kalau bisa naik kulhu kalau falak, ya ora apa-apa. Tapi masa enggak nih seminggu sepisan masuk kulhu, falak, nas gitu ya. Boleh ditambah gantian surat yang lain gitu. Ya. Bahkan kata para ulama, bahkan kata Rasul SAW itu bahwa khatib yang cerdas itu adalah yang khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Nah, tapi realitanya lebih banyak khatibnya panjang, sholatnya Al-Ikhlas karo Al-Falaq. Ini kebalik. Ya.
Mending kalau khutbahnya nggak bikin ngantuk. Itu betul-betul waktu favorit itu. Nah, buat sebagian jamaah, ya, habis dari kantor, wah kesel banget mumpung kayaknya khutbah dakwah setengah jam lumayan ge. Idealnya itu khutbahnya pendek, sholatnya yang panjang. Ya. Itu idealnya seperti itu. Nah, menarik ini pernah saya sampaikan ketika muqaddimah surat Al-Ghasyiyah. Menarik untuk kita perhatikan kenapa Rasulullah SAW itu memilih 2 surat ini untuk dijadikan sebagai suratan yang paling sering beliau baca. Bahkan kalau sampai Rasulullah SAW menjumpai bertemunya Idul Fitri dan Idul Adha di hari Jumat, Nabi SAW pun juga membaca surat yang sama. Pagi harinya ngimami sholat id, suratannya Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Siang harinya ngimami Jumatan juga suratnya sama. Al-A'la sama Al-Ghasyiyah. Dan itu disampaikan dalam hadis yang tadi yang saya bawakan, hadis riwayat Muslim dari sahabat Rasul SAW An-Nu'man bin Bashir, wa idza ijtama'a al-'id wal jumu'ati fi yawmin wahidin. Seandainya salat Id dan Jumat bertemu dalam satu hari, maksudnya apa? Ngepasi salat Idul Fitrinya dan salat Idul Adhanya bertepatan di hari Jumat. Kata Nu'man bin Bashir, yaqra'u bihima aidan fis salatain. Nabi SAW suratannya tetap sama. Pagi harinya sholat id ya suratannya Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Siang harinya ngimami Jumat juga suratannya Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Berarti kan ini surat spesial. Ya. Dan kita tahu hari Jumat itu adalah termasuk kata para ulama hari id juga. Cuman id yang sifatnya pekanan. Jadi kita punya id pekanan, punya id tahunan. Id tahunan ya Idul Fitri sama Idul Adha. Hari Jumat itu termasuk id juga. Cuman id yang sifatnya pekanan. Sebagian ulama berusaha untuk mengupas. Kenapa kok yang dipilih oleh Rasul SAW seringnya membaca 2 surat ini. Dan kita tahu bahwa sholat Jumat itu adalah waktu berkumpulnya banyak orang. Dan rata-rata ramainya masjid itu adalah saat sholat Jumat. Sehingga sholat Jumat itu adalah momen yang harus dimanfaatkan untuk menyampaikan bekal kepada para jamaah untuk menghadapi satu pekan yang akan datang. Harapannya ketika mereka saat Jumatan itu mendapatkan nasihat. Bukan hanya nasihat ketika khutbah, juga nasihat saat sholat. Nasihat saat sholat, gimana maksudnya? Yaitu merenungi isi dari 2 surat yang tadi dibaca. Harapannya ketika orang memahami apa yang dibaca ketika sholat, dia punya modal sebagai bekal untuk menghadapi satu pekan yang akan datang. Ibarat HP diapakan? Dicas. Cuman sayangnya tadi, ketika dicas oleh khotib saat khutbah turu, ketika dicas oleh imam saat sholat orang mudeng. Akhirnya baterainya tetap ngedrop. Contoh misalnya kandungannya. Kalau kita perhatikan, antara surat Al-Ghasyiyah dengan Al-A'la ini banyak kemiripannya.
Surat Al-Ghasyiyah dan Al-A'la ini sama-sama di dalamnya ada ayat-ayat yang mengingatkan tentang keagungan Allah. Sama-sama di dalamnya ada ayat-ayat yang mengingatkan tentang apa? Keagungan Allah. Tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang kehebatan Allah azza wa jalla. Tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu akan kita temukan ketika ayat-ayat itu berbicara tentang apa yang diciptakan oleh Allah. Apa yang diperbuat oleh Allah di alam semesta ini. Contoh misalnya di awal surat Al-A'la Allah berfirman sabbihisma rabbikal a'lam alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang menciptakan, menyempurnakan, walladzi qaddara fahada. Allah yang menciptakan, yang menakdirkan segala sesuatu. Walladzi akhrajal mar'a. Allah pula yang menumbuhkan rumput-rumputan. Di sini kita diajak oleh Allah untuk merenungi betapa banyak ciptaan-ciptaan Allah di muka bumi ini. Dan nanti ketika kita ketemu dengan surat Al-Ghasyiyah, kita akan temukan Allah subhanahu wa ta'ala bahkan menyebutkan secara detail makhluk-makhluk ciptaannya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Coba lihat onta, gunung, langit, bumi. Harapannya ketika kita paham isi dari yang dibaca oleh imam dan yang kita baca dalam sholat kita, harapannya akan semakin tumbuh pengagungan kita kepada Allah. Ketika tumbuh pengagungan kita kepada Allah, maka efeknya kita akan semakin tekun untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, modal keimanan ini bisa kita gunakan seminggu ke depan. Ya, karena sering dipakai kemudian kan berkurang lagi imannya. Seperti HP sering dipakai, baterainya berkurang. Mulai kurang, pergi Jumatan lagi, dicas lagi. Ya. Bukan hanya itu kandungannya. Salah satu kandungan yang mirip antara surat Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah adalah sama-sama cerita tentang surga dan neraka. Dalam surat Al-A'la diceritakan tentang surga dan juga diceritakan tentang neraka. Dalam surat Al-Ghasyiyah juga sama. Contoh misalnya, dalam surat Al-A'la Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Orang-orang yang naas nasibnya nanti pada hari kiamat akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka yang besar. La yamutu, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian di dalam neraka tersebut dia hidup tidak, mati juga tidak. Ini bercerita tentang apa? Tentang neraka. Dan di dalam surat Al-Ghasyiyah juga sama. Ada cerita tentang neraka. Illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Orang-orang yang berpaling dari perintah Allah, kemudian dia kufur dengan apa yang Allah perintahkan, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Allah akan siksa dia dengan siksaan yang dahsyat. Harapannya apa? Harapannya ketika kita dengar ayat ini, kemudian juga dengar ayat tentang surga, harapannya kita jadi tahu, bahwa nanti di hari kiamat itu cuma ada 2 tempat, tidak ada tempat yang ketiga. Kalau enggak masuk surga, ya masuk nopo? Neraka. Sehingga selama 1 minggu itu, yang ada di benak kita adalah bagaimana saya bisa masuk ke surga dan bagaimana saya bisa selamat dari neraka.
Dan seandainya ini selalu kita bayangkan, luar biasa. Betul-betul akan menjadi seorang mukmin yang ideal. Selalu kalau ulama kita dahulu, kalau berjalan kemana-mana ya pikirannya surga, pikirannya apa? Neraka. Kalau lihat indahnya laut, gemercik air sungai, hijau-hijauan yang ada di tanaman, teringat apa? Surga. Kalau lihat ada orang bakar sate, teringat neraka. Apa kata ulama tersebut? Ya Allah, ini kambing dibakar, ini ayam dibakar setelah mati. Apa ada kambing hidup-hidup dibakar? Ya, walaupun itu kambing guling. Walaupun itu kambing guling, tetap sudah mati. Sudah disembelih, baru dibakar. Lah nanti orang-orang yang disiksa di neraka itu dibakar hidup-hidup. Bagaimana beratnya siksaan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang tidak mau beriman. Nah kalau jenengan lewat bakul sate yang diingat apa? Aduh Jan, jadi kelalen orang gawa. Aduh, itu kan kita ingat. Itu adalah salah satu buah kita meresapi apa yang dibaca oleh imam ketika sholat. Sehingga yang ada di benak kita adalah bagaimana kita mencapai target masuk surga, terhindar dari neraka. Dan ini modal bersama. Bukan cuma kita sendiri juga, termasuk keluarga-keluarga kita. Makanya salah satu tema yang disinggung dalam 2 surat inilah tema dakwah. Coba perhatikan di dalam surat Al-A'la ada ayat bunyinya fadzakir in nafa'atiz dzikra. Kalau dalam surat Al-Ghasyiyah ada fadzakir innama anta muzakkir. Kadang-kadang sekualik-walik ya. Sama-sama awalnya apa? Fadzakir. Ya. Tapi walaupun intinya sama. Fadzakir itulah berilah peringatan, dakwahlah. Jadi kalau kita sudah merasakan nikmatnya hidayah, kalau kita sudah merasakan betapa enaknya ngaji, harusnya ketika kita dengar ayat fadzakir in nafa'atiz dzikra, itu di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua nanti kita dengar fadzakir innama anta muzakkir. Seharusnya kita itu tergerak untuk berbagi kenikmatan yang sudah kita rasakan kepada orang lain. Caranya dengan apa? Dengan dakwah, fadzakir, kasih peringatan kepada orang lain. Dan kita tidak akan dianggap beriman kecuali setelah di dalam hati kita ada keinginan untuk berbagi kenikmatan yang sudah kita rasakan kepada orang lain. Yang sifatnya positif. Baik itu kenikmatan duniawi maupun kenikmatan apa? Ukhrawi. Kenikmatan duniawi yang ma'ruf lah. Kita nemu ada soto enak banget. Ya, kita kan biasanya suka cerita. Pengen soto sing enak kayak nengkana kayak. Bagus. Ya. Tapi jangan cuma soto baik sing dibahas. Panjenengan hadir pengajian di sini misalnya. Merasa nikmat, enak, mudeng. Ya. Kemudian setelah pengajian merasa ada peningkatan apa? Keimanan. Panjenengan kita semua tidak dianggap beriman kalau kita tidak ada keinginan untuk menularkan kebaikan ini kepada orang lain. Maka PR jenengan setelah merasakan kenikmatan inilah berusaha untuk getok tular.
Ya. Siapa Ustaz? Ya paling dekat dengan kita. Siapa? Orang tua kita. Pasangan hidup kita. Suami kita, istri kita. Terus anak-anak kita. Kemudian itu ring 1. Ya, ring 1 seorang manusia kan. Orang tua, anak, suami, istri itu ring 1. Ring 2-nya siapa? Mbah, kakung, mbah, putri. Terus Pak D, Pak Le, Bude, Bule, sepupu, ipar, itu ring 2. Ring 3-nya RT. Ring 4-nya RW. Begitu. Ya. Makanya orang yang faham ayat tadi dan kandungannya, begitu selesai Jumatan, langsung di dalam hatinya itu ada motivasi, pokoknya saya harus fadzakir. Ya. Karena saya sudah merasakan kenikmatan ini, saya harus berbagi kenikmatan ini kepada orang lain. Nemu radio Insani misalnya. Ya, di mobil orang sengaja kerak. Loh, ini aneh temen radio, isinya kurang apa? Pengajian. Biasanya dangdut, biasanya pop, ya. Jazz, apa maning? Reggae. Biasanya kok ini Quran sih kepriwe? Biasanya Quran tuli kan bar subuh, ya. Menjelang maghrib, ya awan-awan Quran. Tapi kok ketika didengarkan rasanya enak gitu. Kemudian merasa kita tenang, merasa kita nyaman, merasa kita tentram. Maka kita belum dianggap beriman kecuali setelah ada keinginan untuk berbagi kenikmatan itu kepada orang lain. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum. Kalian tidak dianggap beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai dia itu mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Kebaikan di sini sifatnya umum. Entah itu kebaikan yang sifatnya duniawi maupun kebaikan yang sifatnya ukhrawi. Ya. Kebaikan yang sifatnya duniawi tadi contohnya. Nemu seroto sing enak. Nemu dokter yang komunikatif misalnya. Kemudian nemu tempat rekreasi yang nyaman. Itu kebaikan yang sifatnya duniawi. Nemu toko sing murah, go grosiran. Cerita karo tanggane sing pada duwe toko. Yo. Mungkin kita sedang apa? Saingan bisnis kok. Belum beriman kalau seperti itu. Loh, si kepriwe Ustaz? Belum beriman. La yu'minu ahadukum. Belum dianggap beriman. Panjenengan ketemu tempat grosiran murah. Senang namun mboten? Senang. Panjenengan harus berbagi rasa senang itu dengan orang lain. Itu baru beriman. Ini namanya kebaikan yang sifatnya duniawi. Yang sifatnya ukhrawi tadi. Dapat hidayah, bisa ngaji, mendapatkan kenikmatan sholat. Bagikan kepada orang lain. Ya. Fadzakir inna fa'atid dzikra. Itu surat apa? Al-A'la. Kalau Al-Ghasyiyah, fadzakir innama anta mudzakir. Kemudian juga yang ada dalam surat yang mulia ini, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah adalah mengasah adanya muraqabah. Muraqabah itu adalah perasaan diawasi sama Allah. Di dua surat ini sama-sama membahas tentang hal tersebut. Contoh misalnya dalam surat Al-A'la Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa."
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat. Ya. Berarti kalau Allah mengetahui apa yang terlihat dan apa yang tidak terlihat, seharusnya dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun kita merasa diawasi. Itu namanya muraqabah. Kalau dalam surat Al-Ghasyiyah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Sesungguhnya kita semuanya nanti akan kembali kepada Allah dan kita semuanya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan rapot perilaku kita saat kita di dunia. Lagi-lagi itu menghasilkan muraqabah. Saya harus hati-hati. Karena setiap yang saya ucapkan, setiap yang saya lakukan, baik dan buruk, itu ada hisabnya. Ada perhitungannya. Harapannya ketika sholat Jumat kita mendapatkan asupan-asupan gizi keimanan tadi yang dahsyat. Harapannya setelah Jumatan kita selalu merasa diawasi sama Allah. Ya. Sehingga takut untuk berbuat curang. Ya. Takut untuk berbohong. Takut untuk korupsi. Takut untuk selingkuh. Ya. Takut untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena kita yakin Allah tahu apapun yang kita perbuat. Nah, modal keimanan ini kalau kita dapatkan di hari Jumat, lewat khotib di khutbahnya atau lewat imam di bacaan sholatnya, maka ini akan menjadi modal untuk menghadapi, mengarungi kehidupan satu pekan kemudian. Loh gue Ustaz, masalah orang mudeng. Mulane anak pengajian tafsir. Tafsir ini salah satunya adalah supaya kita bisa paham apa yang dibaca oleh imam. Makanya pilihannya dari surat yang di belakang. Surat apa? Juz Amma. Bukan dari mana? Al-Baqarah. Karena Al-Baqarah jarang dibaca oleh imam. Yang paling sering dibaca adalah Juz Amma. Itu kenapa kok kita ngambilnya dari mana? Dari belakang. Dan kita juga bukan mulai dari Amma Yatasa'alun, An-Naba, itu juga jarang dibaca. Mulainya dari An-Nas. Ya. Dan sekarang kita sudah sampai Al-A'la. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk ikut kajian ini. Kemudian surat Al-A'la ini tadi sudah saya sampaikan bahwa mayoritas ulama, sudah saya singgung, mayoritas ulama itu menyatakan surat Al-A'la adalah surat Makkiyah. Ya. Apa artinya Makkiyah? Diturunkan sebelum hijrah. Hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Lalu pembahasan yang terakhir, berapa jumlah ayat yang termaktub dalam surat Al-A'la? Para ulama sepakat ayatnya ada 19. Ya, ulama semuanya sepakat ayat itu yang ada dalam surat Al-A'la ada 19. Dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita akan mulai mengkaji secara global dulu. Ya, secara global. Kita belum masuk kepada ayat yang rinci, tafsir yang rinci. Pertemuan yang akan datang insyaallah kita bahas kandungan Al-A'la secara global. Nanti pada pertemuan berikutnya baru kita awali dengan ayat yang pertama dan seterusnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.